Ya, alhamdulillah. Kesegaran kita, kebugaran kita, kesehatan kita, termasuk aman damai lingkungan. Nah, ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kita tidak tahu dari mulut yang mana yang kemudian Allah mengabulkan semuanya itu. Nah, termasukkah kita yang menggetarkan kalbu kita, ataukah kita hanya menikmatinya saja? Nah, atau kita malah termasuk orang yang cuma bisa misu-misu dan ngomen, ngomen di ngomen, punya tidak berbuat ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang tidak seperti itu. Tapi justru kita termasuk yang mengubah keadaan, mengubah situasi. Paling tidak diri sendiri diubah. Begitu menyadari terjadi kesalahan, terjadi perbuatan yang keliru dan dosa, maka sesegera mungkin mensucikan jiwa kita, mensucikan jiwa kita dengan cara bertobat, memohon kepada Allah untuk diampuni dosa-dosa kita. Apakah kita waktu lahir bawa dosa? Tidak. Kita semuanya bersih alias fitrah. Nah, diri sendirilah yang kemudian nanti membuahkan perbuatan, baik itu yang baik ataupun yang baik tentunya akan menjadikan kebaikan dan amal ibadah, dan yang buruk itulah yang mengakibatkan dosa. Ya, tidak ada dosa warisan Bapak Ibu. Yang ada adalah kita kemungkinannya mewarisi orang-orang untuk berbuat dosa, baik keturunan ataupun ahli kita. Dari itu dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu, ahlimu, dulur-dulurmu dari api neraka. Kenapa? Karena api neraka itu ternyata ono, Bu ya. Ono ora? Ora ono. Ono. Ari tai ono kumaha, Bu? Ya, tai ono mah tai hayam, Bu ya. Baik, pagi hari ini kita berbahagia dan untuk tetap istiqomah untuk berjamaah membaca Al-Quran. Lewat jalur internet di dunia bersama maya sana sudah hadir dari Sumedang, ada Ibu Is Yuliati bersama keluarga, kemudian dari Tanjung Jaya, Sukaraja, Tasikmalaya ada hadir Kang Agus Jafar Sidik bersama keluarga, dari Cipamokolan Kota Bandung ada hadir Kang Ahmad Widiadi bersama keluarga, dari Jakarta ini Ibu Ira Khairati ya bersama keluarga. Mudah-mudahan yang belum hadir masih bisa untuk bergabung, dan pagi hari ini kita lanjutkan kebahagiaan kita istiqomah berjamaah baca Quran dengan membaca ayat-ayat dari surat Asy-Syura. Surat ke-42 kita akan mulai dari ayat ke-16. Pagi hari ini kita akan baca 9 ayat dari ayat 16 sampai ayat 24. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, diberikan kemampuan, dan tentunya Allah selalu memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sehingga kita benar-benar dalam keadaan yang terbaik, yang sebagaimana Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ada yang bertatap muka, ada juga yang melalui jalur internet. Alhamdulillah sudah bergabung dari Radio Kilait FM Bandung, Kang Indra Gunadi bersama kru dan keluarga besar radionya. Alhamdulillah. Yuk pagi hari ini lanjutkan surat Asy-Syura mulai ayat ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ketemu Bapak Ibu ayat 16 dimulai dari kalimat walladzina hajjuna fillah. والذين يحاجون بالله من بعد ما استجيب له حجة Mastujib lahu hujjatuhum dahidatun inda rabbihim wa alaihim ghadabun wa lahum azabun sadid. Allahul ladzi anjal kitaba bil haqqi wal mizan. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. Diulang 3 kali, Bu. Tandain ya, ini penting kita tanamkan ke dalam kalbu kita. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Yastajilu bihalladzina la yu'minuna biha. والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون بالساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز.
من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاء عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنا
Inna Allaha ghafurun syakur. Kita lanjut satu ayat lagi. Ayat ke-24. Am yaquluna iftara 'ala Allahi kadziba. Fa'iyyazahillahu yahtim ala qalbik wa yam wa yamhullahu al-batila wa yuhiqqul haqqa bi kalimatihi. Tenang, ya. Wa yamhullahu al-batila wa yuhiqqul haqqa bi kalimatihi. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. Masih betah Bapak Ibu? Nah, kita lanjutkan ya, tambah bonus hari ini ya. Tambah bonus 3 ayat, 4 ayat sampai ayat ke 20 berapa Bu? 29 sampai 28 lah ya, 3 ayat. 4 ayat. 4 ayat sampai 28. Kita lanjut ayat 25. Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. فيستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء.
innahu bibadihi khabirum bashir. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينصر رحمته وهو الولي الحميد. وهو الولي الحميد. وهو الولي الحميد. Nyebut hak dengan hak beda nggak Bu? Makanya di sini sebutkan wahuwal waliyul hamid. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. 13 ayat pagi hari sudah kita baca dan ada 3 potong ayat yang dibaca berulang 3 kali. Yakin Bapak Ibu udah lupa ayat yang mana yang tadi dibaca 3 kali ya. Teuna naon Bapak Ibu, kita itu gampang lupa hese ingat ya. Dan memang guys gitu kudunanya guys ditakdirkan. Tapi daripada kita membiarkan kita dalam keadaan gampang lupa ya seingat, yuk kita syukuri bahwa sampai dengan hari ini kita masih hidup dan kita masih diberi kesempatan untuk tetap bahagia, istiqamah berjamaah membaca Al-Quran. Dari saung tahfidz Al-Quran bersama saung tahfidz di dunia maya sana lewat kita mudah-mudahan bacaan-bacaan kita yang baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah dan yang salahnya tentunya kita berharap Allah mengampuni kesalahan kita. Berapa tadi Bapak Ibu yang salah? Loba pisan. Loba pisan salahnya baik karena hukhe ataupun karena mungkin keilmuan juga. Baik, kita mohonkan kepada Allah agar kesalahan kita ini diampuni dan kita diberikan kesempatan untuk tetap cinta, untuk bahagia, istiqomah baca Quran, dan kita bermohon Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk terus-terusan memperbaiki kualitas bacaan kita. Baik, setelahnya kita membaca, kita juga ingin menambahkan pemahaman dengan memanfaatkan alat bantu berupa kitab terjemah tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Alhamdulillah bergabung juga Ibu Irin dari Kanoman Cirebon, kemudian Ibu Hilda dari Kasepuan Cirebon, dan juga Kang Dudung dari Taruna Simpai Asih Kota Bandung ya di ujung Berung. Selamat bergabung semuanya bersama keluarga. Yuk kita baca terjemah tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia mulai ayat ke-16 surat Asy-Syura. Dan orang-orang yang membantah agama Allah sesudah agama itu diterima, maka bantahan mereka itu sia-sia saja di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah dan bagi mereka azab yang sangat keras. Alhamdulillah. Inilah yang disebut orang yang murtad, yaitu ketika ajaran agama sudah nyampe, kemudian dia tidak mau menerima atau menerima tetapi kemudian keluar, atau menerima tapi kemudian sebagian tidak diterima. Nah, ini ancamannya. Ya, bantahan mereka itu sia-sia di sisi Tuhan, di sisi Allah. Mereka mendapat kemurkaan Allah dan bagi mereka azab yang sangat keras. Nauzubillah ya.
Allah lah yang menurunkan kitab dengan membawa kebenaran dan menurunkan keadilan. Ini yang kita baca tadi berulang-ulang. Allah lah yang menurunkan kitab. Dari kitab Al-Qur'an ini dari Allah. Makanya jangan seenaknya memperlakukan Al-Qur'an. Ya, ayo orang kan sok digolar-goler Al-Qur'an teh. Sering-sering nama diteuneun we bunya nepi ka bulukan. Ya, sakalina aya nu rek Injil Al-Qur'an namun Al-Quran pastek tahlilan biasa nama punya. Alhamdulillah ya. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala membawa kebenaran dan menurunkan keadilan. Jadi kalau kita yakin bahwa dunia ini akan seperti apa, catat bahwa semua yang terjadi di dunia ada dalam Al-Quran. Tak ada yang tidak tertulis. Aya rakyat anu balager, anu saroleh-sarolehah, aya dina Al-Quran. Aya rakyat anu baraom juga aya dina Al-Qur'an. Aya pamimpin anu balager, anu adil aya dina Al-Qur'an. Pamimpin nu baong oge aya dina Al-Qur'an. Jadi komplit di dunia, Bu. Yang tidak boleh itu kita ngarasula atau misu-misu atau merasa bahwa ada yang salah. Kan suka ada yang ngomong, wah ini pasti ada yang salah. Nggak mungkin Allah salah. Mana ayatnya, Bu? Apa itu, Bu? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Numatak itu tongsong nyalahkeun baturnya. Keun we antep masing-masing lamun urang teu boga kawasa, teu boga kapasitas untuk memperbaiki. Tapi lamun urang boga kawasa punya kapasitas memperbaiki jeung urang teh cicing wae ngajedog pugu-pugu aya nu ngaruksak alam, nu bagian petugasna malah hahaha dibere naon eta teh tulus supaya anteng atau api-api teu kadeuleu. Teka dulu itu what's meaning of teka dulu. Teka tenyo, teka tempo, api-api hare-hare. Jara di pejabat aya nu maling diantepkeun. Nah, eta teh siap-siap azab Allah bagi yang tukang ngantepkeun gitu. Kitu deui rakyat lamun ngantepkeun diri sorangan teu berkembang, teu berkemampuan, eta teh salah deweke bae. Ya, gitu ya. Dan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Apa Bu ayatnya kemarin? Lana amaluna walakum amalukum. Ingat-ingat atuh Bu pan kakara kamari. Geus poho deui wae punya. Alhamdulillah kumargi ibu-ibu sering poho. Jadi saya ngajar berkali-kali pun di mana-mana pun anger we cenah asa betah cenah diajar teh. Dan kamari geus poho. Alhamdulillah. Eta poho teh Bu anugerah. Lupa itu anugerah. Ya, terutama bagi suami-suami kalau istri itu katanya melahirkan itu sakit, tapi sering sakitnya itu lupa setelahnya 40 hari. Jadi poho karena nyeri deui hayang nyieun anak deui. Betul Bu itu Pedi. Ya, saya belum pernah jadi perempuan ya. Orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat meminta supaya hari itu segera didatangkan, dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah terhadap terjadinya kiamat benar-benar dalam kesesatan yang jauh. Apakah kita termasuk yang tidak percaya kiamat? Sigana mah termasuk. Kenapa? Kita berhidup ini, berkehidupan itu seenaknya. Ciri orang yang dia tidak percaya kiamat itu bukan tidak percaya ngomong, bukan, tapi dia takabur alias sombong dan dia hidupnya semena-mena alias sange. Jadi ciri orang yang tidak beriman kepada hari kiamat adalah dia sombong bahwa sebenarnya nanti itu akan ada. Hanya satu hari, di hari itu hanya satu yang namanya Maliki Yaumiddin, raja di hari itu hanya satu. Tapi ayeuna loban jelema hayang disebut raja. Sangeuna nakabatur, kalau perlu nyieun palsu, kalau perlu ngabohong, kalau perlu kibul mengibul. Kitu teh aya kasup urang. Sok kitu ngibulin batur. Mohon ujung-ujungna nginjem duit. Sok aya nu nginjem duit amak-amakan.
Tara, nu amak-amakan mah biasa nama lamun anu ditagi utang sok ngambek punya. Atuh bila sakit tuh cenah paungikeun bae atuh cenah. Lain tidak sakit tuh kapan si lain teh nginjeum bebejana oge. Nya kajaba lamun menta lain cerita ya. Jadi anggar kudu dibayar. Lamun paeh teu kudu dikubu. Ya. Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya dan dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Jadi kalau Bapak Ibu lari-lari hanya untuk dunia, maka akan diberi tapisan bisa diberi namunya, tapi kalau menginginkan akhirat maka semuanya akan diberikan. Siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat maka di dunia pasti bahagia, dan siapa hanya menginginkan kebahagiaan di dunia maka di dunia hanya akan dapat secuil dan di akhirat tidak kebahagiaan apa-apa. Tinggal pilih Bapak Ibu, bebas hirupnya. Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tidak ada ketetapan yang menentukan dari Allah, tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang sangat pedih. Kamu lihat orang-orang yang zalim sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka kerjakan, sedang siksaan menimpa mereka. Dan orang-orang yang soleh berada di dalam taman-taman surga, mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang sangat besar. Nah, alhamdulillah. Jadi orang yang zalim itu ketar-ketir, Bu. Begitu sekarang terjadi bencana longsor, bencana apa-apa, begitu dikatakan siapa nih yang nebangin pohon, langsung ngumpet ketar-ketir. Kalau bisa ada yang disuap supaya tadi cari. Nah, tapi insya Allah kepemimpinan presiden yang sekarang akan melibas habis semua yang pembalap hutan dan penambang-penambang liar. Syukur punya alhamdulillah wanian presidennya, Bu. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan keberkahan dari pimpinan yang berani. Ya, tapi mudah-mudahan berani ini beneran ya. Doakeun dan punya presiden urang sing wani gitu nggak berantas nu teu calager punya. Itulah karunia yang dengan itu Allah menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Katakanlah, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Nah, ini tadi yang kita baca berulang-ulang. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Mensyukuri. Jadi gede hampura, nah jeung bagus pisan Allah. Ya, gede jeung urang, hese ngahampura jeung pelit ka cida. Nya Bu, saha teh Bu? Hese ngahampura ngunek-ngunek mun aya nu batin nyen kasalahan teh nya jeung lamun barang bere merege hese cap jahe begitu Bu ya. Ngaku sukun ya. Cap jahe teh kieu Bu merengkeun, jahe mah di mana-mana ge merengkeun punya. Bahkan mereka mengatakan dia Muhammad telah mengada-adakan dusta terhadap Allah. Maka jika Allah